Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini kita dengan posisi tidak boleh berdekatan tetapi social distancing. Nah, itu kita bisa berkumpul dan malah terasa semakin luas karena banyak sekali teman-teman yang kalau ketemu harus nyebrang lautan. Nah, sebelumnya mungkin bisa Mas Faisal slide pertama. Ya, jadi ini yang akan saya coba sampaikan untuk hari ini, yaitu berupa kiat praktis menulis ilmiah populer. Topik ini sengaja diangkat karena sebetulnya ini berdasarkan dari pengalaman juga belajar dan sebagainya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menulis ilmiah populer gitu. Karena kebanyakan bilang harus ini sangat sulit dan sebagainya, tapi nanti kita coba lihat apakah memang betul sulit atau bagaimana. Nah, saya di sini itu nama lengkap saya, tetapi biasanya saya dipanggil Kang Budi. Itu kayaknya mungkin supaya lebih akrab saja dan kayaknya saya juga lebih seret ya mungkin dipanggil itu. Dan ini adalah kegiatan kerjasama antara P3 Sekpi dengan Komunitas Pulau Maya. Lanjut Mas Faisal. Nah, Bisonamu mungkin pakai bahasa Jawa kali ya, bisa namu. Nah, kita lagi main tamu-tamuan nih ceritanya hari ini nih. Kita berkumpul di ruang virtual aplikasi Zoom ini, bincang-bincang santai online, tetapi nambah ilmu. Artinya nanti mungkin teman-teman bisa nambah ilmu dari saya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti berupa bentuk pertanyaan yang bisa muncul melalui fasilitas chatting di Zoom ini. Kemudian tadi Pak Kapus juga menambahkan bahwa ada upaya untuk gerakan gemar menulis, dan saya pikir memang sekarang ini dunia itu ada di ujung jari kita, di antara jempol dan telunjuk. Itu kekuatan dunia itu ada di situ. Apa saja bisa di-share, apa saja bisa diketik, dan itu menjadi konsumsi kita semua. Nah, untuk itulah forum-forum seperti ini itu bisa menjadi semacam peningkatan bagi kegiatan gemar menulis, karena kita artinya memberikan konten-konten positif ya, konten-konten positif kepada masyarakat luas, kepada para pembaca ya. Nah, juga ini terutama kalau di kalangan LHK itu beberapa fungsional itu memerlukan juga kegiatan untuk pengaplikasian atau pengejawantahan ilmunya, misalnya kalangan fungsional peneliti, kemudian juga widya suara dan penyuluh. Mungkin itu yang berperanan nanti bisa terutama untuk menyampaikan berbagai macam informasi dalam bentuk ilmiah populer. Selanjutnya Pak Faisal. Sedikit perkenalan dari saya, bahwa saya itu orangnya kalau dibilang ya mungkin anti mainstream lah. Karena saya pikir saya lebih suka itu. Kalau mainstream kayaknya buat saya jadi mungkin saya akan bosen barangkali ya. Tapi itu mungkin yang buat saya lebih saya live lah, lebih hidup lah gitu. Posisi saya biasanya sehari-hari saya bekerja sebagai peneliti, kemudian di P3 Sekpi juga kadang-kadang menjadi penulis, itu biasanya di Kompasiana, dan saya punya blog pribadi bugisumirat.wordpress.com. Kemudian itu memberikan pelatihan juga. Kalau pelatihan banyak nih, beberapa macam, misalnya penulisan, kemudian kadang-kadang memberikan pelatihan mendongeng juga, kemudian ada lagi hal yang terkait dengan komunitas, dan juga kadang-kadang saya membuat video yang itu berupa vlog, sehingga saya dan saya upload di YouTube, karena saya pikir ini bagian dari dunia yang memang sekarang harus kita kuasai semua di dalam bidang media sosial ya, kita harus coba untuk masuk ke dalam situ. Nah, juga saya menjadi admin media sosial di beberapa
beberapa tempat seperti misalnya di kantor juga, kemudian ada di proyek kerjasama antara Australia dengan Indonesia. Itu saya menjadi admin media sosial dan sepertinya itu menjadi semacam kepuasan juga kalau kita bisa men-share, membagi kepada banyak hal, banyak pihak hal-hal yang sifatnya positif gitu. Dan kalau di gambar itu, kenapa saya anti mainstream, mungkin di gambar itu contoh aja, saya waktu di Australia dulu pernah jadi Sinterklas, itu saya yang pakai pakaian Santa Claus itu, dan yang pakai jilbab itu istri saya dan anak saya. Itu berapa tahun yang lalu saya diminta bantuan untuk menjadi Santa Claus, saya pikir kenapa enggak gitu, udah kita coba dan ternyata fun lah. Artinya itu salah satu hal yang mengisi kehidupan saya gitu. Itu mungkin gambaran tentang saya. Untuk peneliti saya khususnya di bidang sosiologi lingkungan. Ya, lanjut Pak. Ini sosial media saya yang mungkin kalau ada beberapa teman-teman di sini yang punya akun-akun seperti ini, ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya, mungkin bisa memfollow, dan nanti kita bisa saling follow di akun sosial media yang ada, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bicara ilmiah populer, nanti kita selalu mau nggak mau harus bersentuhan dengan media sosial. Ya, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu kan pegang HP, coba deh dari sekian checklist yang muncul di sini, berapa yang sering digunakan untuk apa saja HP-nya? Nah, ini yang muncul di sini adalah penggunaan HP yang biasa saya lakukan. Artinya sebetulnya kalau misalnya alasan tidak punya laptop dan sebagainya, sepanjang Anda punya smartphone, Anda bisa melakukan penulisan ilmiah populer ini. Karena banyak hal itu bisa dilakukan, dari mulai kalau menelpon yang udah biasa ya, SMS, WA dan sebagainya. Tapi jangan lupa membaca, mencari data, kemudian menyimpan catatan sehingga hingga membuat draft ataupun mengedit termasuk video bisa dilakukan oleh HP kita. Jadi selepas dari pelatihan ini bisa dua dipakai, apakah laptop atau HP. Jadi maksimalkan penggunaan HP untuk kegiatan penyebarluasan informasi yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita masuk ke dalam inti dari kegiatan ini, itu orang biasanya nanya ya, menulis ilmiah populer itu seperti apa sih? Gitu kan? Karena kadang-kadang orang melihat, oh iya, sulit untuk membuat ilmiah populer karena harus kita menguasai bidangnya itu dan sebagainya. Lebih mudah membuat yang populer. Tetapi untuk di dalam gambar yang tampil di layar ini, saya mencoba membuat semacam segitiga sama sisi dari bagaimana hubungannya antara ilmiah, kemudian ilmiah populer dan populer. Jadi ilmiah populer itu adalah singkatnya bahwa kita mempopulerkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu punya melihat jurnal misalnya, jurnal itu bisa kita buat untuk kita jadikan lebih populer dengan masuk ke dalam konteks ilmiah populer gitu. Karena kalau jurnal itu akan terbatas kepada mereka yang sekufu istilahnya atau satu bidang. Misalnya saya sosiologi lingkungan. Tulisan-tulisan di jurnal yang terkait dengan sosiologi lingkungan yang saya tulis itu hanya akan dibaca oleh mereka yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan sosiologi lingkungan gitu. Kalau tidak, mereka tidak akan baca. Sehingga, tapi memang karena kadar ilmiahnya itu sifatnya jadi lebih spesifik. Sementara ilmiah populer adalah bagaimana kita mengambil hal-hal yang kita ambil dari ilmiah, misalnya dari jurnal itu, tetapi bisa bersifat kita populerkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah melihat 5 tips menulis ilmiah populer yang di-share oleh Mbak Maya di grup itu di situ ada link ya, ada link ke beberapa contoh dari tulisan yang saya buat di dalam format ilmiah populer. Itu contohnya ada 3 kalau nggak salah. Di situ terkait dengan tentang karbon dan sebagainya.
Dan itu adalah bentuk dari contoh tulisan ilmiah populer yang asalnya adalah dari tulisan ilmiah. Nah, kalau kita lihat di grafik yang di bawah, antara hubungan ilmiah populer dengan populer, itu kebalikannya. Kita dari populer, kalau kita arahkan ke kiri, maka dia akan menjadi ilmiah. Bagaimana kita membuat hal yang populer menjadi ilmiah? Itu kalau kita beri sentuhan ilmiah, misalnya ada didukung oleh referensi, kemudian ditambah lagi tentang hasil-hasil penelitiannya, maka akan menjadi semacam tulisan atau bentuk yang ilmiah populer. Jadi ini kenapa panah dari grafik ini adalah, dari gambarnya adalah bolak-balik. Dari ilmiah juga bisa langsung ke populer. Contohnya banyak sekali orang-orang yang sekarang ini di dalam masa pandemi corona ini, yang seolah-olah langsung menerjemahkan mentah-mentah antara ilmiah dipopulerkan tanpa kadang-kadang nggak menyebut sumber aslinya. Nah, itu yang saya beri tanda bintang itu adalah kita harus hati-hati yang seperti ini. Jadi kita tidak boleh langsung mempercayai, karena apa? Populer tanpa didukung bukti-bukti ilmiahnya nanti bisa tergelincir kepada hoax. Karena orang kan tidak mengerti bagaimana esensi dari yang disebut ilmiah itu, langsung dipopulerkan. Padahal ada hal-hal tertentu yang harusnya dirunutkan atau disusun untuk menjadi sebuah flow yang sifatnya ilmiah populer. Itu mungkin yang secara sederhananya. Nah, kita ini kalau kita sekarang, saya pikir saya dan Bapak Ibu yang hadir di dalam acara ini sepertinya sudah pernah ya, mungkin kalau saya lihat sih kayaknya mungkin malu-malu ya. Saya lihat di daftar yang pertanyaan yang di jawabannya itu kebanyakan mengakunya belum pernah menulis ilmiah populer. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah menghasilkan tulisan, tapi mungkin tidak low profile, jadi tidak mau menyampaikan, tetapi malah yang banyak di sini nanti kendala menulis, katanya. Wah, banyak sekali. Coba lah nanti kita lihat di akhir ya. Tapi saya coba kembali ke yang grafik yang setelah ini, Mas. Nah, yang ini, jadi fungsi kita itu sebetulnya adalah dalam hal ilmiah populer adalah kita menjadi jembatan antara dunia atau tulisan yang sifatnya ilmiah kepada tulisan yang sifatnya populer, karena kita berfungsi sebagai garis kuning itu kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang berusaha mempopulerkan hal-hal yang berbau ilmiah. Yang tadinya hanya dibaca oleh tidak banyak orang, kita usahakan dibaca oleh banyak orang. Sehingga tulisan atau hasil-hasil penelitian misalnya itu akan menjadi lebih populer, lebih banyak orang yang tahu. Karena sekarang banyak sekali cara-cara yang bisa kita sampaikan untuk mempopulerkan hal yang sifatnya ilmiah tadi. Tapi kalau kita bicara ilmiah tidak hanya kepada hasil penelitian, misalnya kepada Bapak Ibu yang mungkin penyuluh misalnya. Pada saat ke lapangan, nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu bisa juga dipopulerkan. Kalau mau ditambah ilmiahnya berarti kita harus mendukung kegiatan lapangan tadi dengan bukti-bukti atau referensi hasil penelitian yang sudah ada misalnya. Itu bisa, karena saya pikir penyuluh itu terutama adalah garda terdepan yang berhubungan dengan masyarakat yang akan banyak sekali menemukan permasalahan di masyarakat yang perlu didukung oleh hal-hal yang sifatnya scientific base atau dukungan ilmiah. Nah, ini sangat bagus sekali kalau, dan kemudian apa yang didapat di lapangan dikaitkan dengan ilmiah, dipublish, nanti akan jadi ilmiah populer. Kemudian, jadi itu kita adalah fungsi sebagai jembatan. Untuk jelasnya yang berikutnya, ini kita. Jadi kita adalah membawa sesuatu yang tidak ketahuan di sebelah kiri oleh pihak yang ada di sebelah kanannya. Itu kita. Jadi kalau kita bisa membuat tulisan kita menarik, baik, maka jembatan yang kita bentuk adalah sangat baik gitu. Karena nanti tulisan yang kita sajikan akan baik dan akan banyak dibaca orang. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada bagaimana menulis ilmiah populer. Orang banyak menyampaikan sulit, mudah, sulit, mudah. Gitu. Tapi kenapa di sini saya sebut mudah juga? Karena kita nggak perlu melakukan penelitian kita sendiri. Gitu loh. Yang kita lakukan biasanya adalah desk study untuk poin seperti di bawahnya. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan bahan, kita lakukan penelitian, karena
penulis ilmiah populer itu dia hanya berfungsi sebagai jembatan. Artinya dia tidak melakukan risetnya sendiri. Gitu. Tapi kalau dia melakukan risetnya sendiri, kemudian menulis laporan, dan kemudian menulis jurnalnya, dan kemudian nanti menulis ilmiah populer lagi, itu akan sangat bagus. Tetapi kebanyakan dari kita adalah tidak mengikuti yang pola di sebelumnya, seperti misalnya metode riset dan sebagainya, tapi kita melihat hasil yang sudah diperoleh dalam bentuk jurnal. Jadi kalau misalnya ini contoh jurnal, ini masih format lama dari, kalau yang sekarang nanti ada di bagian akhir itu jurnal sekarang udah bentuk bentuknya udah elektronik, sudah bisa diakses secara online. Jadi ini kalau kita melihat bahwa ini adalah hasil contoh hasil penelitian. Kalau hasil penelitian sudah jelas ada pendahuluan, sampai kemudian metode penelitian dan sebagainya. Nah ini ya contohnya di sini misalnya ada tulisan ya yang ini di halaman 89, saluran pemasaran kayu pertukangan jenis Bambang Lanang dan seterusnya. Itu adalah judul jurnal. Tetapi kita nanti dalam ilmiah populernya kita tidak melihat apa yang sudah ditulis di jurnal, tapi kita melihat apa tema atau tulisan atau bagian apa yang menarik di tulisannya, di jurnal ini. Gitu. Sehingga itu kadang-kadang kita sebut sulit mudah, tapi pada intinya adalah bahwa menulis ilmiah populer sangat penuh tantangan, karena sasaran kita adalah pembaca. Pembaca nggak suka, nggak akan dibaca. Beda dengan yang sifatnya ilmiah, suka nggak suka, makin rumit, kayaknya malah makin asik dari tulisannya gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali literatur yang disitir, yang dikutip untuk menunjang hasil penelitian tersebut, sehingga kelihatannya memang lebih solid dalam bentuknya. Tapi kalau ilmiah populer tidak. Mata kita adalah bagaimana pembaca suka dengan tulisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan di sini adalah bahwa ide untuk menulis ilmiah populer adalah mudah. Nah, kemarin saya lihat di Kendala banyak idenya susah, ini begitu. Enggak, kalau menurut saya ini mudah. Kenapa? Fungsi kita hanya sebagai jembatan. Kita tidak melakukan riset kita sendiri, sehingga sumber tulisan kita untuk ilmiah populer bisa berasal dari misalnya seperti situ jurnal ilmiah nasional, jurnal internasional, situasi kondisi sekeliling, kemudian informasi di media sosial dan sebagainya yang bisa kita populerkan yang tadinya sifatnya ilmiah. Sehingga buat saya, dan ini juga teman-teman nanti bisa membuktikan bahwa untuk ide mudah, tinggal bagaimana kita menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa studi literatur. Kita melakukan, karena kita tidak melakukan penelitian sendiri, kita melakukan desk study atau studi literatur. Itu saja yang kita perlukan untuk menunjang sifat keilmiahan dari tulisan ilmiah populer kita. Yang terakhir adalah mirroring. Mirroring itu seperti jadi kalau sudah ada tulisan misalnya di web tertentu, terus kita akan coba populerkan lagi lewat tulisan kita, itu boleh. Asal kita menyebut sumbernya. Artinya kita membantu mempopulerkan lagi. Itu untuk langkah awal latihan itu sangat baik karena mempermudah. Tapi hindari plagiarisme ya. Kita tetap menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita coba masuk ke tujuan menulis ilmiah populer. Kembali. Ya. Tujuan menulis ilmiah populer itu yang pertama kalau buat saya adalah bahwa yang kita lakukan ini sebagai dari diseminasi ilmu pengetahuan. Kita membantu memasarkan dalam tanda petik itu hasil-hasil penelitian, kemudian membantu memasarkan jurnal atau informasi-informasi ilmiah atau informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas yang tidak dapat menjangkau jurnal. Nggak semua orang suka baca jurnal. Dan saya yakin kadang saya juga kalau bukan jurnal yang di bidang saya sebenarnya nggak suka gitu karena bahasanya beda dan mungkin saya nggak ngerti. Tapi nanti ada kelanjutannya. Itu baru koma. Jadi ini adalah pertama diseminasi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mencerdaskan masyarakat ya atau pembaca agar mereka itu kita suguhi dengan informasi yang berbobot dengan penyajian yang populer yaitu plus referensi. Jadi masyarakat jangan ini bisa mengerem kecepatan telunjuk dan jempol kita di dalam hal melihat langsung share, melihat share enggak.
kebiasaan ini akan berdampak kepada kita untuk lebih hati-hati lagi di dalam membaca dan terutama di dalam men-share kepada pihak lain. Sehingga saring sebelum sharing itu adalah kunci juga di dalam menulis ilmiah populer. Yang kedua, yang selanjutnya adalah poin. Bagi fungsional ini saya rasa ada poin-poin yang bisa didapat yang berupa kum gitu. Kalau memang jumlahnya kecil. Kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan ada Prof di Litbang Kehutanan Pak Abdul Salam, itu kecil. Mungkin sekitar 2 ya kalau dengan SK, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi saya pikir untuk tujuan di atas yang diseminasi ilmu pengetahuan, poin itu mungkin ya tidak terlalu berpengaruh gitu. Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan diseminasi yang lebih luas lagi. Yang berikutnya adalah koin. Jadi untuk beberapa media, memang ada yang menerima tulisan ilmiah populer ini dan nanti setelah dimuat tulisannya akan diberi honor atau diberi reward. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari media penyedianya gitu. Nah, tapi ada juga yang kalau model Kompasiana itu karena itu platform terbuka, yang nulis di situ tidak dibayar. Gitu. Tapi kepuasan kita adalah kalau buat saya bagaimana tulisan kita dibaca oleh orang lain gitu. Sehingga kalau untuk saya yang terakhir lebih menarik, amal jariah. Artinya mau ada dapat koin, mau dapat poin atau tidak, buat saya pribadi itu tidak masalah karena mudah-mudahan tulisan yang disajikan, yang saya sajikan atau nanti teman-teman sajikan itu bisa berdampak positif buat pembacanya. Itu buat saya poin yang utama. Jadi kalau buat saya justru poin yang di bawah menjadi yang di atas setelah diseminasi ilmu pengetahuan, karena itu termasuk hal yang penting. Selanjutnya, jadi apa sih sebenarnya yang perlu disajikan dalam tulisan ilmiah populer? Kita tidak perlu terlalu serius, ya. Yang penting adalah kita perlu ingat bahwa kalau kita mulai menulis ilmiah populer, kita sedang berusaha untuk menceritakan sesuatu kepada audiens kita, kepada pembaca kita. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita menceritakan sesuatu, sehingga kita berfungsi sebagai storytelling lah gitu, storyteller, kita menceritakan sesuatu. Nah, sekarang bagaimana struktur kalau kita menceritakan sesuatu ini? Selanjutnya, menulis ilmiah populer itu hanya memerlukan 4 poin yang dia perlu. Pertama, dia harus ada judulnya. Yang kedua, dia perlu lead atau pembuka ya, pembuka untuk mencoba menjembatani antara judul dengan badan tulisan, lalu badan tulisan, dan terakhir ada penutup. Nanti ada slide berikutnya, tapi jangan dulu. Jadi ini struktur tulisan ilmiahnya ini. Jadi nggak perlu ada metode penelitian, nggak perlu ada, tidak. Karena kita berusaha menyajikan sesuatu yang sifatnya ilmiah menjadi populer. Jadi hanya 4. Ada judul, ya, dia harus menarik dan padat. Kemudian ada lead. Kalimat lead ini biasanya mungkin 1 kalimat aja yang berusaha mengarahkan pembaca untuk terus tidak. Jadi udah tahu ini tulisan tentang apa sih, isinya apa sih. Jadi itu langsung dimasukkan. Nah, badan tulisan itu kita tidak ada aturan baku di ilmiah populer, sehingga kita nggak perlu mencontoh tulisan siapapun, tapi usahakan kita menemukan gaya kita di dalam menulis. Yang penting adalah bahwa karena tidak ada aturan baku, yang penting adalah flow tulisan ada. Jadi alurnya tetap ada antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Boleh muncul kutipan langsung, kemudian dia tidak mengikuti kaidah penulisan ilmiah, jadi nggak perlu ada pendahuluan, tidak perlu. Itu hanya mainnya di kalimat. Kemudian gaya penulisan personal, jadi yang tadi saya bilang gaya pribadi boleh muncul di situ. Kemudian bila agak panjang, kalau mungkin untuk majalah itu boleh ada subbab bila agak, tetapi kalau tidak, maka tidak perlu terlalu panjang. Kemudian kalau penutup itu selanjutnya Mas Faisal, penutup bisa berupa kesimpulan ataupun hanya rangkuman. Jadi tidak wajib membuat kesimpulan, tetapi kalau sebagai penutup boleh. Panjang tulisan cukup 600 sampai 750 kata, tapi tergantung media sasaran. Jadi kalau kita mau nulis, kita nanti lihat dulu ya medianya seberapa banyak. Kalau Kompasiana tidak terlalu banyak, maksudnya tidak ada batasan gitu. Tapi usahakan tadi menarik dan seterusnya itu masuk. Ini minimal ya antara 600 750, lebih boleh. Kemudian boleh ditambah aksesoris seperti foto atau ilustrasi, tapi jangan lupa cantumkan sumber aslinya. Sumber asalnya dari mana itu harus dicantumkan, karena kita menggunakan sumber dari tempat lain.
Kalau tidak, kita menggunakan sumber sendiri. Kalau sumber sendiri disebut dokumen pribadi misalnya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini, usahakan bahwa di dalam memuat tulisan itu kita sangat memperhatikan. Jadi jangan seperti gambar yang kiri, seolah-olah kita menulis tanpa kita tahu mungkin apa yang diartikan, apalagi orang lain membacanya. Kita harus, sekali lagi, kalau kita menulis ilmiah populer, kita harus seolah-olah bahwa kita sedang bercerita kepada ada orang di depan kita. Dia mengerti atau tidak? Semakin sulit bahasanya, semakin tidak mengerti. Jadi contoh di kanan adalah bahwa harus ada semacam seolah-olah orang di depan kita pada saat kita menulis, supaya apa yang kita sampaikan bisa sampai kepada tujuan. Sehingga untuk bahasa yang digunakan selanjutnya adalah pertama, gayanya kita usahakan bercerita. Jadi kita tidak usah terlalu kaku, tapi tidak juga terlalu nyeleneh, misalnya kita sebut gitu. Ya karena yang kita perhatikan adalah kepentingan pembaca. Pembaca mengerti atau tidak? Pembaca dapat manfaat atau tidak dari tulisan kita? Pembaca mengerti atau tidak apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut? Kemudian bahasanya itu harus singkat, padat, lugas, tapi informasinya lengkap, gitu ya. Tidak kemana-mana. Jadi kita usahakan hindari penggunaan kalimat majemuk. Jadi usahakan kalimat tunggal, karena dengan 600 sampai 750 kata minimal misalnya, itu tidak, kita jangan habiskan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Langsung kepada pokok. Kemudian logis. Jadi alur pemikiran alirannya linear. Itu biasanya di ilmiah populer seperti itu dan masuk akal. Jadi kalau kita baca, pembaca tidak, ini apa sih maksudnya? Ini apa sih? Kok ngomongnya begini? Misalnya gitu. Nah, tidak membingungkan. Jadi sebelum nanti kita publish, dibaca ulang lagi. Kita mengerti nggak? Kalau jangan sampai kita sendiri yang menulis bingung, nggak ngerti gitu. Apalagi yang baca kan. Selanjutnya adalah bahwa kalimat yang digunakan harus efektif dan efisien. Ya, penulis memperhatikan penggunaan kata. Itu sangat esensial. Kemudian objektif, jadi kita tidak memasukkan persepsi. Jadi pandangan kita tidak diperlukan. Kita harus mengacu kepada sumber yang ada, gitu ya. Tidak subjektif. Terus kemudian pemilihan kata dan kalimat yang menarik ataupun komunikatif, sehingga yang baca nggak membuat kening berkerut. Yang seperti saya bilang, ini apa sih maksudnya? Yang selanjutnya terakhir adalah memperhatikan puebi. Puebi ini kebaruan dari EYD. Jadi EYD itu sudah tidak ada sekarang, sudah tidak digunakan, maaf. Yang berlaku sekarang adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini bisa diinstal di HP, jadi bisa sekali-sekali dibaca dan untuk mencari kata-kata kita berpedoman kepada KBBI. Ini PUEBI yang bisa kita acu dalam menulis ilmiah populer. Nah, kemudian selanjutnya bahwa dalam penulisan ilmiah populer itu kapasitas, kapabilitas, konsistensi untuk tulisan ilmiah, ya kayak saya. Kalau saya di sosiologi lingkungan, saya harus konsisten kepada tulisan saya terkait dengan sosiologi lingkungan. Karena ini terkait dengan kemapanan tulisan. Jadi kapasitas saya juga harus punya kapasitas. Nggak bisa saya kapasitas sosiologi lingkungan, saya menulis secara ilmiah, menulis tentang bidang kedokteran. Itu nggak bisa. Kapabilitas juga. Apakah saya capable di dalam menulis surat tulisan ilmiah ini? Harus kalau untuk ilmiah. Tetapi untuk ilmiah populer, no. Nggak perlu kapasitas, nggak perlu kapabilitas, nggak perlu konsistensi. Saya sekarang nulis tentang bunga mawar, boleh, kenapa enggak? Besoknya saya mau nulis tentang ikan cupang misalnya, kenapa enggak? Boleh aja, Bapak Ibu juga begitu. Keahliannya kalau mau boleh, ya. Artinya gini, ini bukan berarti tidak boleh, tidak wajib. Pak Adib misalnya, disuruh dulu penyuluh. Ingin tulisan ilmiah populer terkait dengan penyuluh saja boleh. Bu Sulastri juga mungkin demikian. Ibu Dewi kaitan dengan marketing kehutanan, pemasaran rantai kayu. Boleh ilmiah populer terkait dengan itu. Tetapi kalaupun tidak masalah. Orang kalau ilmiah ada konsekuensinya. Mungkin tulisan kita tidak dalam, tidak akurat. Tapi kalau ilmiah populer tidak. Jadi kita tidak harus sama. Bidang latar belakang kita dengan tulisan kita hasilkan tidak harus sama. Nah, ada contohnya nanti di halaman berikutnya ya. Jadi itu penekanan bahwa ilmiah populer sebenarnya agak bebas. Kita tidak harus, saya nggak bisa nulis pohon karena nggak bisa nulis tentang masyarakat karena saya bukan ahlinya, nggak perlu begitu. Selanjutnya yang dibutuhkan untuk menulis ilmiah populer adalah
Pertama, tentukan media sasaran. Jadi kita mau tahu dulu nulisnya mau di mana nih? Untuk di mana? Apakah untuk blog pribadi, ataukah untuk Kompasiana misalnya, ataukah untuk website kantor, atau untuk majalah, atau untuk koran. Itu yang kita tentukan dulu. Kalau udah menentukan itu, kita jadi tahu, oh syarat-syaratnya apa sih? Di setiap majalah misalnya akan beda. Peraturan majalah A akan beda dengan peraturan majalah B dalam kita memuat tulisan gitu ya. Yang kedua adalah bahwa ide dan gagasan dari topik yang akan ditulis itu harus ada, ya. Permasalahan apa yang akan diangkat. Nah, itu yang tadi saya bilang ide mudah, yang cari dari mana. Kemudian keingintahuan, ya. Keingintahuan itu kita harus punya untuk tentang masalah yang akan ditulis. Itu apanya yang akan kita sampaikan. Kayak tadi, ya waktu saya pegang jurnal ini, judul tulisannya apa, yang kita tulis boleh berbeda. Karena kita ingin yang mencari tahu apa yang baik ditulis dari jurnal tersebut misalnya. Kemudian argumentasi gagasan. Harus ada argumentasi gagasan yang sifatnya adalah berupa referensi. Jadi kita sebutkan yang ada di situ, referensinya apa. Dan juga pengetahuan QEB. Dan yang terpenting adalah bahwa dalam menulis ilmiah populer, ini bukan karangan. Jadi kita tidak boleh bohong. Seperti peneliti juga dunia fungsional seperti itu. Kita boleh salah, tetapi kita tidak boleh berbohong. Karena itu adalah prinsip ya. Sehingga ini juga berlaku di tulisan sifatnya ilmiah populer, bukan karangan. Dan kita tidak boleh bohong. Saya akan sajikan satu contoh. Saya nggak tahu apakah dari Pak Anas dari Ciamis hadir nggak? Bisa kelihatan nggak ya Pak Anas dari Ciamis? Kalau hadir, nah ini saya mau coba. Saya kebetulan sama Pak Anas berteman di IG, di Instagram. Saya mau coba angkat Pak Anas Badrun Nasar, ada nggak ya? Kalau ini yang saya coba, nggak apa-apa, slide berikutnya ini tentang foto yang saya ambil dari Pak Anas Badrun Nasar. Nah ini saya nanti di dalam praktek ini saya mau memberi contoh bukan dari yang ilmiah ke populer dulu, tapi dari yang populer kita coba ke ilmiah populer. Kita coba ilmiah populerkan. Ya. Ini contohnya adalah bahwa kalau kita lihat di IG-nya Pak Anas ini, itu kalau Pak Anas kalau dilihat di daftar sih ada, tapi nggak tahu apakah hadir atau tidak. Mudah-mudahan hadir. Nah ini fotonya bagus sekali nih. Ini artinya dengan teknik cukup tinggi. Itu diberi capture-nya seperti ini. Diberi caption-nya prepare landing to breakfast. Jadi katanya kupu-kupu yang akan landing untuk makan pagi. Nah terus ternyata ada lanjutannya, kupu-kupu jeruk lemon. Jenisnya tuh kupu-kupu jeruk lemon. Kemudian butterfly dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya berhenti di situ. Kalau ini akan dicoba diilmiahkan, ya, maka foto ini sudah menunjang untuk aksesoris, untuk penarik mata. Jadi kalau ini dimuat, orang akan berhenti dulu nih pasti. Wah bagus amat nih fotonya. Tentang apa ya gitu. Nah, saya coba search setelah disebut jeruk lemon, klik Mas Faisal. Bukan klik, nanti akan muncul yang kedua. Nah, ini ternyata kalau saya klik ke kupu-kupu, kita cari data ya kupu-kupu jeruk, ini secara kasar aja udah muncul dengan tanya Mbah Google, itu kupu-kupu jeruk itu ada ternyata tentang ya, apa jenisnya, kemudian tentang apa dan sebagainya. Artinya ini baru judul-judulnya aja, kita belum masuk ke dalam. Nah ini sumber-sumber ini bisa sebagai acuan ya untuk kita berikan sentuhan ilmiah populer di dalam tulisan nanti tentang gambar ini. Gitu. Jadi kita coba dari yang populer kita coba ke ilmiah populerkan. Gitu. Nah ini dengan modal ini dan ini masih ada ke bawahnya tapi karena screenshotnya ini yang terbatas jadi hanya seperti ini yang bisa disajikan. Tapi ada beberapa lagi tentang kupu-kupu jeruk. Nah itu tinggal kita pilih. Nah terkait dengan ini saya mencoba mendraft kira-kira apa yang bisa kita tulis secara ilmiah populer dari foto ini. Selanjutnya Pak Faisal. Nah, saya memberi contoh bahwa judul dengan gambar ini bisa kita beri judul misalnya kupu-kupu jeruk yang menghalalkan jeruk makan jeruk. Ya. Mungkin ini tidak akan ada hubungannya bagaimana kupu-kupu dan jeruk makan jeruk, tapi ini adalah judul yang kita angkat untuk menarik mata. Jadi orang kan berhenti kan, kupu-kupu kok ada jeruk makan jeruk misalnya gitu.
Tapi ini hanya explore ya, semacam draft, kira-kira ini bisa kita kembangkan. Kemudian itu sebagai judul. Kalimat pengarahnya adalah apa sih yang misalnya dimaksud dengan dinamakan dengan kupu-kupu jeruk. Nah itu udah masuk kayak kita sini sebut dengan isi tulisan, tapi kalimat pertama adalah lead-nya. Kenapa disebut dia kupu-kupu jeruk? Terus kemudian kenapa dia suka ambil sari madu pohon jeruk? Kenapa enggak di pohon yang lain misalnya? Apa keistimewaannya? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa menjadi isi tulisan. Ya, dan tentu di situ adalah cari atau search. Jadi kita harus mencari. Kalau syukur-syukur sudah ada penelitian terkait dengan kupu-kupu jeruk. Nah, yang penutupnya adalah bahwa kita meresume, mencoba misalnya bahwa kupu-kupu jeruk ternyata bukan cantik, tapi karena sehat. Apa dia mungkin kandungan yang ini kan, sehingga kalau saya dengan kalimat yang menarik kita coba, kita juga perlu sehat karena supaya sering makan jeruk. Gitu. Itu contoh ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mencoba mengpopulerkan dari yang populer. Nah, kemudian contoh praktik 2. Nah, ini agak berbeda. Kalau ini adalah awalnya jurnal. Ya, sebelah kanan ini adalah jurnal yang ini linknya udah ada di link tulisan Kompasiana itu ya. Jadi di sini adalah bahwa judulnya seperti ini, dinamika potensi biomasa karbon pada lanskap hutan bekas tebangan di hutan penelitian Malinau. Saya nggak ngerti sama sekali, bahkan saya nggak kenal penulisnya, tapi saya baru ketemu, malah saya ketemu setelah saya pindah ke P3 Sekti. Nah, yang ternyata di dalam tulisan itu ada yang menarik buat saya. Saya nggak ngerti ini awalnya, tapi setelah saya baca, oh ada nih yang menarik untuk disajikan kepada pembaca. Apa? Nah, yang kiri itu adalah perlu 30 tahun memulihkan biomasa karbon hutan bekas tebangan. Itu yang saya anggap menarik, yang saya pikir ini pantas untuk disajikan kepada pembaca. Dan ini tulisan saya dimuat di website Badan Litbang Kehutanan. Ini contoh. Ada beberapa lagi, tapi ini yang saya coba sajikan karena ini yang lebih paling sering diulas. Jadi kita boleh sangat berbeda antara judul jurnal dengan apa yang kita angkat. Karena keterbatasan kapasitas tulisan hanya 600 kata atau 750. Nggak mungkin kita akan meng-offer. Dan tulisan, perlu diingat bahwa tulisan ilmiah populer bukan kesimpulan dari jurnal itu. Tapi kita melihat, kita membaca, kemudian apa yang menarik nih. Yang ada di situ kalau kita baca, tapi ini kita pisahkan. Jadi kalau tulisan ilmiah populer, dari satu jurnal bisa beberapa tulisan. Tergantung kita beberapa topik yang bisa kita lihat. Tergantung kepekaan. Dan itu tadi, saya tidak ahli di karbon, tetapi saya harus bisa menulis tentang karbon. Tentu yang sepemahaman kita. Selanjutnya, contoh ilmiah populer tadi contohnya ya. Nah, ini adalah contoh praktek ketiga. Contoh praktek ketiga itu adalah saya pernah dulu membuat tulisan yang ini sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu adalah tulisan saya yang pernah dipresentasikan. Alhamdulillah dengan tulisan ini saya bisa pergi ke Afrika Selatan waktu itu untuk mempresentasikan tulisan yang berjudul Connecting Farmers to Wood Market Through Training to Support CBCF atau Community Based Commercial Forestry Indonesia. Banyak sekali isi tulisan tersebut, tetapi saya coba menyederhanakannya di dalam bentuk tulisan ilmiah populer menjadi yang di kiri. Yang kiri adalah judul yang saya muat di Kompasiana ya, itu ternyata, tapi ini saya kutip dari di blog pribadi saya. Ternyata petani hutan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan master tree grower. Nah, ini hanya satu poin dari tulisan yang luas itu untuk bisa diangkat menjadi tulisan ilmiah populer. Nah, kalau selanjutnya untuk contoh bahwa kita bisa selanjutnya. Ini adalah sumber-sumber tulisan yang dimiliki oleh P3 Sekti. Ada dua, satu ini, yang satu lagi. Klik lagi Mas Faisal. Nah, ini dua jurnal yang dimiliki oleh P3 Sekti yang bisa Bapak Ibu coba untuk berlatih menulis ilmiah populer. Ambil tulisan dari situ, kemudian dicoba diubah menjadi tulisan sifatnya ilmiah populer. Nah, beberapa media target yang bisa kita tulis untuk media untuk tulisan ilmiah populer kita. Lanjut Mas Faisal. Nah, ini misalnya Kompasiana ya. Kompasiana nanti mudah sekali kalau Bapak Ibu belum punya akun Kompasiana, tinggal daftar aja. Itu
mudah dan artinya ada ketentuannya dan itu banyak topik yang bisa kita coba untuk menulis. Jadi kalau buat saya Kompasiana adalah sebagai arsip dari tulisan saya, termasuk yang di blog pribadi, tapi juga bisa sebagai media latihan untuk menulis ya. Dan itu ada website, itu media target kita, kemudian majalah atau newsletter dari institusi, mungkin di Dinas Kehutanan ada, di Unhas ada, di setiap institusi ada majalah atau newsletter yang bisa kita berkontribusi dalamnya mengembangkan tulisan ilmiah populer. Majalah populer dan di media sosial kalau kita tidak mau kirim kemana-mana. Lanjutnya. Nah, ini adalah sebelumnya ini saran-saran ya. Ini saran-saran dari saya. Kisah persiapan menulis dan kopi. Ini ada cerita nih. Kenapa saya sebut di atas kisah persiapan menulis dan kopi. Jadi ceritanya orang mau nulis, ya, mau nulis yang disiapkan pertama adalah laptop dibuka, kemudian ada kopi di sampingnya, kemudian ada pisang goreng di sampingnya. Kemudian dia ngetik, kemudian salah nggak enak nih, nggak bagus, hapus lagi, terus dia ngopi, terus sampai ngetik lagi, salah lagi, hapus lagi, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya apa? Tulisannya tidak jadi di laptop, layar masih kosong, tapi kopi habis dan pisang goreng habis. Nah ini adalah karena mungkin kita tidak menulis secara efisien. Dan itu yang saya lihat di kendala yang muncul banyak yang seperti itu. Sehingga saran saya adalah bahwa kalau menulis atau mendraft, ya usahakan kita ini, ya Bapak Ibu penulis ini, jangan berhenti di tengah jalan untuk mengoreksi tulisan. Karena itu akan membuat kita stuck. Koreksi tulisan dilakukan di akhir. Ya, jadi kalau kita hari itu ngetik aja dulu. Semua yang ada ini di kepala, ketik kalau misalnya kurang, ini perlu data ini dalam kurung. Cari data A. Terus lagi ngetik, nanti kurung lagi, cari data B. Terus baru kita, dan seterusnya sampai hari itu selesai, baru besoknya kita satu hari juga hanya untuk mengoreksi tulisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua saran saya adalah bahwa kalau sudah ada tulisan yang Bapak Ibu hasilkan, coba minta tolong orang lain untuk membaca tulisan kita. Dan minta orang itu memberikan masukan terhadap tulisan kita tersebut. Apakah mereka bingung atau tidak, atau mungkin ada saran. Karena kadang-kadang orang lain menemukan kesalahan yang kita lakukan. Ini ya secara sederhana ya. Biasanya orang terdekat yang punya teman baik, punya istri atau suami misalnya, silakan. Anak mungkin yang kalau udah mahasiswa misalnya. Yang lanjutnya adalah kalau stuck ya, kalau kita buntu ya, yang banyak dikeluhkan, apa yang harus kita lakukan? Jadi usahakan alihkan dengan membaca. Jadi jangan alihkan keluar rumah karena nanti nggak akan selesai tulisannya. Jadi alihkan dengan membaca, ya, alihkan dengan membaca atau artikel ilmiah populer lain. Yang pasti adalah kalau kita stuck jangan main HP, ya, karena itu akan sangat bisa langsung membelokkan kita kemana-mana dan nggak pernah selesai tulisan kita. Ya perlu diperhatikan saran saya adalah plagiarism. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang sudah muncul bagaimana kita menghindari plagiarisme itu ya. Kita mengcopy, jangan copy paste, tapi kita usahakan gunakan paraphrase. Jadi kita mencoba membuat dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud oleh si penulis artikel sebelumnya. Kalaupun kita mau membuat kutipan, itu disebutkan sumber asli ya, termasuk fotonya. Foto harus disebutkan sumber. Banyak sekali kita yang sepertinya abai, kita ambil foto orang, kita sampaikan, tapi padahal ada yang punya. Nah, yang intinya lagi adalah bahwa di dalam menulis persiapan, di dalam menulis ilmiah populer, bila kita mengambil tulisan dari jurnal atau artikel jurnal orang lain yang sudah ada, seperti yang saya lakukan tadi, terhadap karbon, kita tidak diperlukan konfirmasi kepada penulis asli. Itu nggak perlu ya, cukup linknya kita sebutkan karena itu sudah publish. Publish itu artinya belongs to everyone. Itu punya siapapun yang membaca. Yang lanjutnya, Mas. Nah, siapa yang bisa menjadi penulis ilmiah populer? Banyak. Saya coba mendata, ini yang sempat, tapi banyak sekali di luar itu yang bisa menjadi penulis ilmiah populer. Ada peneliti, penyuluh, mau staf kepegawaian atau TO dan seterusnya, ada guru, dosen. Semua yang ada di sini itu bisa atau berpotensi menjadi penulis ilmiah populer. Karena yang 3 tadi, tidak perlu kapabilitas, kapasitas, dan konsistensi. Pensiunan banyak. Pensiunan yang kemudian beralih menulis ilmiah populer, saya menemukan beberapa yang asik akhirnya dunianya dipakai untuk menulis. Lanjut. Jadi buat saya, siapa yang bisa menjadi penulis ilmiah populer? Kita semua. Klik lagi, karena buat saya, dan artinya ini disepakati sudah banyak orang, bahwa menulis itu bukan bakat, tapi menulis adalah keterampilan. Artinya yang diperlukan adalah latihan, latihan, dan latihan.
Jadi yang penting adalah kita harus memulai dulu supaya kita bisa latihan. Karena intinya bukan bakat. Jadi kalau dia bilang, kok nggak mau nulis? Saya nggak bakat. Nah, ya kita ketahuin aja sekarang. Karena sudah terbukti menulis bukan bakat. Saya dulu, terus terang, saya tidak mengerti. Tapi saya belajar. Gitu. Jadi kalau dilihat malah saya yang dulu nggak ada belajar tulisan. Terus saya pikir apakah saya nggak bakat? Tapi ternyata saya coba masuk Kompasiana, saya latihan, ternyata berkembang. Gitu. Jadi saya sendiri membuktikan bahwa menulis ada keterampilan. Lanjut. Seperti sepeda. Pertama kita sering jatuh-jatuh di awal, terutama anak. Tapi karena dia sering berlatih, lama-lama bisa 2. Mungkin sebelumnya ada yang roda 3, ada roda 4. Tapi buat Bapak Ibu saya pikir udah bisa langsung roda 2 gitu kan. Nah ini saya mau cerita sedikit tentang blog pribadi. Nah ini blog pribadi, lanjut Mas Faisal. Nah ini blog pribadi saya ya, bugisumirat.wordpress.com. Ini kadang-kadang buat saya latihan juga. Jadi saya tulis, save di situ, kemudian publish. Jadi di situ ada tentang about me, my ideas, and my writing. Coba kita lihat berapa pembaca dari blog saya. Lanjut. Sampai sekarang itu jumlahnya ada 30 ribuan orang yang sudah masuk ke blog saya. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri ada flag collected. Artinya ada 81 pengunjung dari 81 negara yang telah masuk ke blog saya dan membaca. Dan itu malah muncul, itu lebih jelas lagi yang muncul besar adalah dari Indonesia berapa, dari Amerika berapa, dari Rusia berapa, Singapura, Malaysia, Australia berapa, Cina, sampai ke Inggris ada 56 terakhir, itu adalah yang masuk ke blog saya. Mungkin mereka adalah orang-orang Indonesia yang ada di sana, atau mungkin ada beberapa blog yang saya tulis bahasa Inggris, ada juga yang baca ketulisan itu. Tapi ini adalah ternyata orang membaca, dan mudah-mudahan buat saya orang akan memperoleh manfaat dari apa yang saya tulis di situ. Bagian akhir, ya kita coba masuk bagian akhir. Buat saya setuju dengan pendapatnya Pramudiana Tur bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, kalau dilihat blog tadi, mungkin kalaupun saya udah nggak ada, blognya masih ada, jadi orang masih bisa mengikuti. Yang kedua adalah dari Stephen King. If you don't have time to read, you don't have the time to write. Jadi kunci kita menulis ilmiah populer adalah membaca. Jadi karena ini bukan karangan, jadi saya sarankan banyak menulis dan banyak membaca. Buat saya, hati, semangat, pikiran, dan pengalaman adalah sumber utama bagi menulis, dan menulislah untuk menjadi penulis. Mungkin itu yang dari saya. Klik lagi terakhir. Nah, ini kita menggabungkan ide yang kita dapat ini, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk mulai atau memperkeras lagi upaya dalam menulis ilmiah populer. Lanjut. Ya, terima kasih itu dari saya, Pak Dana. Saya kembalikan ke Pak Dana. Sekian dari saya. Baik. Terima kasih Pak Bugi. Mungkin teman-teman sekalian semua kita berikan aplaus. Pak Budi silakan dipencet tepuk tangannya. Pencet tepuk tangan itu ada. Baik teman-teman semua, ini Pak Bugi banyak bercerita dari pengalaman beliau terkait dengan penulisan ilmiah populer. Tidak terasa waktunya cukup lama, 40 menit, tapi kita tidak terasa. Cukup mengasihkan mengikuti apa yang disampaikan pengalaman-pengalaman Pak Bugi dalam menulis ilmiah populer tersebut. Ada banyak yang disampaikan seperti bahwa fungsi penulis adalah menjadi jembatan bagaimana hasil-hasil iptek yang rumit misalkan. Kalau kami di Litbang sebenarnya hasil iptek yang tulis dalam jurnal yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu menjadi diterjemahkan menjadi tulisan yang lebih populer yang bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Ini menjadi sangat menarik. Kemudian tadi juga bagaimana penulisan ilmiah populer itu juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, itu intinya seperti itu juga. Ada hal-hal banyak yang disampaikan oleh Pak Bugi, dan insya Allah saya kira teman-teman semua sepakat akan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Pak Bugi, ternyata teman-teman cukup antusias. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Ya. Ada di chat, dan saya coba saya catat dengan secepat kilat, sehingga mungkin tulisannya malah nggak bisa saya baca sendiri, tulisan saya ini. Kalau nggak saya coba baca deh, saya coba komentarin ya. Ini ada dari Pak Adib, terkait dengan tips penulisan kata yang efektif, tapi tetap menarik dan tidak menggurui.
Kemudian Bu Neni Triana dan Bu Kanti Dewi terkait dengan referensi yang diperlukan berapa untuk menulis ilmiah populer ini, dan bagaimana menempatkannya, serta bagaimana supaya tulisan kita tidak disebut plagiat. Ini sangat penting sekali Pak Bugi, menghindari penulisan kita menjadi plagiat itu. Kemudian juga dari Pak Musinin terkait dengan berapa kata, mungkin tadi sudah disampaikan sekitar 700 kata, tapi juga tentunya mungkin sangat bervariasi tergantung media yang dipilih tentunya. Kemudian juga dari Bu Vanda Amalia Sarah. Nah, ada contoh tulisan ilmiah populer Pak, kata Bu Vanda Amalia Sarah. Nah, mungkin Bu Vanda belum baca ini nih, Bu Vanda belum baca link yang diberikan Mbak Maya nih. Oh iya, itu kasih. Mungkin ditampilkan nanti Pak. Iya. Silakan Pak Bukin disampaikan, itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kalau masih ada waktu kita coba 1-2 orang dari peserta untuk menyampaikan sesuatu mungkin. Kalau sudah. Ya. Silakan Pak Bukin. Ya, jadi memang referensi sekali lagi tidak ada batasan. Tetapi karena ini bukan tulisan ilmiah, tidak perlu terlalu banyak. Kayak seperti yang saya, kalau Bapak Ibu sudah membuka apa itu yang disampaikan oleh Mbak Maya terkait dengan link tulisan di Kompasiana, itu di akhir tulisan tersebut saya membuat link ya, menyampaikan linknya, itu satu saja. Tetapi di dalamnya ada satu lagi yang saya munculkan, gitu. Jadi seperti itu. Kalau ya, jadi artinya tidak perlu terlalu banyak, tergantung dari apa yang kita mau sampaikan. Karena biasanya kalau untuk tulisan ilmiah populer tidak banyak hal yang akan disampaikan. Gitu. Kemudian kalimat efektif bisa coba. Mungkin intinya begini, kalau kalimat efektif itu adalah yang saya sebut hindari menggunakan kalimat majemuk. Jadi usahakan kalimatnya tunggal, selesai subjek predikat objek titik, subjek predikat objek titik. Panjang sedikit nggak apa-apa, gitu. Nah, bagaimana prakteknya Pak Adib? Nah, itu pertanyaannya bisa lihat ya di blog saya ataupun di Kompasiana yang linknya itu contoh kira-kira menurut saya itu yang efektif seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata bertele-tele dan menggurui, pasti kalimat majemuk ini pakai. Karena banyak sekali ya, ini koma, tambah lagi koma, nah itu hindari yang seperti itu. Subjek, predikat, objek, titik. Plagiat itu tadi seperti saya bilang, yang penting sebutkan sumbernya. Yang kedua, Anda parafrase, artinya menggunakan kalimat sendiri. Kalaupun menyebutkan mengutip asli, sebutkan sumbernya. Anda akan terhindar dari parafrase. Kalau foto juga, sebutkan sumbernya. Ada kalau tidak ada sumber asli, kita ambil sumber bisa yang berbayar. Yang penting disebutkan di catatan bahwa sumber foto adalah apa. Apakah ada contoh ilmiah populer? Ada. Ya, nanti link yang dari Kompasiana bisa dilihat. Kemudian di website BLI ya, Litbang Mas Faisal, Litbang BLI apa linknya? Bisa disampaikan apa linknya website kita, website BLI sama website P3 Sekpi itu tolong disampaikan di chat itu supaya teman-teman bisa melihat contoh-contoh tulisan yang sifatnya ilmiah populer. Karena itu banyak di situ. Gitu. Atau kalaupun tidak, bisa aja misalnya teman-teman nanti ketik aja misalnya apa. Nah ini contohnya nanti sama Mas Faisal ya. Ada contoh, ada berkata juga ide menulis dan mood, katanya itu agak sulit katanya. Ya itu tadi yang saya bilang, kita memang harus pintar-pintar sendiri untuk memaksimalkan mood yang kita punya. Gitu. Nah ini penting nih, saat dari Mbak Ramdana Sari, saat peer review apakah orang yang diminta untuk membaca tulisan kita itu memiliki basic ilmu yang sama dengan kita atau tidak? Tidak. Karena tulisan kita adalah untuk banyak orang. Tulisan kita beda dengan jurnal hanya untuk yang seguru seilmu. Nah, jangan ganggu kata gitu. Tapi kalau untuk tulisan ilmiah populer justru untuk siapapun harus bisa baca. Jadi peer review usahakan orang yang nggak punya basic ilmu itu, usahakan yang nggak ngerti apa yang kita tulis, suruh baca. Ngerti nggak? Bingung nggak? Ada yang menarik nggak? Gitu. Kalau misalnya ini tulisan apa nih? Nah, berarti dia bingung sama tulisan kita gitu. Itu saya udah coba berapa kali.
Tapi kalau kita penjelasannya bisa kita sampaikan, dan ini itu tadi kita perlu latihan. Tapi itu tadi peer review jangan cari yang ilmu istilahnya. Mungkin gini Pak Buki, kalau misalkan itu peer review-nya kan kita kan menulis ilmiah populer itu menerjemahkan dari suatu tulisan populer, ilmiah sorry. Mungkin peer review-nya itu untuk menilai apakah terjemahan kita terhadap suatu tulisan ilmiah itu sudah benar, apa seperti itu? Tidak? Enggak. Yang penting gini, tanggung jawab ada di penulis yang membaca. Jadi yang penulis yang harus berhati-hati. Pembaca itu hanya menunjukkan dia mengerti atau tidak apa yang kita tulis. Gitu. Jadi dia nggak perlu tahu sumber asli, nggak perlu tahu. Jadi kita dia hanya sebagai konfirmasi. Ini maksudnya begini sampai nggak di tulisan itu? Gitu. Itu boleh begitu. Tapi kita tidak. Ini sumber aslinya begini. Misalnya jurnalnya ini tulisan ilmiah populer begini, coba dicocokkan nggak begitu. Tapi dia hanya membaca hasil tulisannya, dikasih udah hasil. Ini baca kamu ngerti nggak? Maksudnya ini nyampe nggak? Saya maksudnya nulisnya ini nyampe nggak di situ? Nah, itu. Tapi nggak yang detail. Itu Mas Faisal tadi nyampein website ya yang bisa diacu. Sama juga pertanyaan untuk Pak Agus ya itu. Ini yang sudah Oh ya. Mana yang belum? Nanti saya kasih tanda lagi sebelum sudah. Ya. Nah, itu gimana menyajikan referensi? Itu tadi, karena kita nggak punya baku, ya, aturan baku. Jadi, kita ada feel nih, kapan nih kita sajikan. Yang pasti adalah kalau referensi dimuat setelah kita mengambil informasi dari referensi itu. Misalnya, di daerah kehutanan di daerah Gedung Wani itu ternyata banyak daerah konflik. Nah, konflik itu bahwa masyarakat memerlukan lahan, tetapi mereka tidak punya lahan. Nah, itu informasi itu dapat dari mana? Nah, itu baru di bawahnya langsung aja referensinya. Dapat dari mana ini? Apakah misalnya Sumirat 2010 misalnya gitu. Nah, itu dimuat di situ gitu. Tapi yang pasti itu ada di dalam jurnal tersebut. Menyadur saduran sama. Ilmiah populer kadang dikategorikan sebagai tulisan saduran. Karena apa? Karena ini terutama bagi mereka yang hobi untuk menulis ilmiah populer berdasarkan sumbernya jurnal asing. Mau nggak mau dia mengambil tulisan dan mirroring akhirnya. Jadi mempopulerkan tulisan asing dan itu sekaligus menerjemahkan. Jadi kita nih ilmiah populer kalau sumbernya jurnal itu sama kategorinya dengan saduran. Untuk kategori LIPI ya. Tulisan populer tadi yang menyebut referensi nggak boleh. Karena kadar ilmiahnya itu yang hilang. Jadi dia hanya berhenti di populer. Kalau populer nggak perlu ada referensi. Tulisannya boleh campur karangan akhirnya gitu. Dan orang tidak ada penilaian bahwa ada unsur ilmiah di situ. Tapi untuk yang membedakan antara populer dengan ilmiah populer, dan ilmiah, kalau ilmiah referensinya banyak, kalimatnya dalam tanda petik baku sekali. Kalau ilmiah populer adalah tulisannya bersifat populer tapi ada referensinya, tulisan populer bahasanya sudah populer dan tanpa referensi. Menulis populer ilmiah populer lebih dari satu referensinya boleh. Sementara itu. Ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan yang kemarin masuk, kesulitan mencari data. Nah ini kesulitan kalau di TVRI itu kesulitan ada kerusakan pada pesawat TV Anda karena kemampuan mencari data saya pikir itu kemampuan personal. Artinya sekarang gunakan menurut saya HP itu tadi dalam hal mencari data atau informasi karena sekarang mencari data ada di dua ini aja, jempol, antar jempol dan telunjuk. Ide tadi udah. Kemudian penyusunan kalimat yang penting efektif, artinya perlu berlatih gitu. Flow-nya nyambung. Wah, itu ada Bu Rini Purwanti kelihatan. Kalimat pembuka atau lead itu adalah apa yang intinya akan disampaikan. Untuk menarik seperti tadi contoh kupu-kupu dengan jeruk.
itu saya pikir salah satu contoh untuk bagaimana kita bisa membuka suatu tulisan yang bersifat ilmiah populer. Ini pertanyaan baru. Ini apa sih artikel ilmiah populer? Kalau ini untuk artikel ilmiah populer lalu dikirim, jangan dikirim ke saya. Jadi gini, kita sampai sebenarnya saya tugasnya berhenti di jam 12. 12 waktu Indonesia Barat. Tapi begini teman-teman, kita kan masih ada di WA Group ya. Jadi kalau ada pertanyaan, itu WA Group akan terdelete dengan otomatis dalam waktu 3 kali 24 jam. Karena lewat itu kita harus lapor Pak RT dan Pak RW. Berarti kita nginep di situ. Jadi silakan kalau ada pertanyaan nanti yang belum terjawab bisa nanya di WA Group dalam 3 hari ini. Di WA Group juga nanti akan di-share sekali lagi nanti oleh Mbak Maya link 5 tips menulis ilmiah populer yang di Kompas nanti akan di-share ulang. Kemudian ada juga nanti PDF dari materi hari ini ya, yang tadi dilihat berwarna biru itu nanti akan di-share di dalam WA Group. Tulisan ilmiah tapi lebih seperti mempromosikan keadaan wilayah. Apakah itu dibolehkan? Boleh, asal ada sumbernya. Kalau tidak, jadi hanya berhenti di kalimat tulisan populer. Tapi sah-sah juga kalau misalnya mau nulisnya populer aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau ilmiahkan, itu harus ada referensi ilmiah penunjang. Tapi kalau misalnya sekarang, ya, itu pertanyaan Bu Sulastri ya, Bu Sulastri Lampung, gimana kabarnya Bapak Bu? Mudah-mudahan sehat ya. Itu Ibu coba buka, bikin akun Kompasiana misalnya. Bikin, terus Ibu promosi tentang Gedung Wani, tentang Gunung Batu. Nah, di daerah Bu Sulastri ini ada juga Gunung Batu, tapi itu bukan jalan Gunung Batu kayak tempat di kantor saya, tapi memang bukitnya tuh berbatu-batu. Dan itu jadi objek wisata baru. Itu bisa diangkat untuk media promosi wilayah, tapi jatuhnya populer. Nggak apa-apa, mau saya. Kita mau coba dari populer dulu. Tapi kalau misalnya mulai masuk misalnya, asal usul Gunung Batu, terus ada hasil penelitiannya, itu jadi dan itu dibuat tulisan, itu masuk ke dalam ilmiah populer karena sudah mulai mengangkat sisi ilmiah. Apa yang diangkat? Hasil penelitian terkait wilayah itu. Jadi kalau Bu Sulastri ingin mempromosikan wilayah boleh, nggak masalah sebagai latihan menulis. Pokoknya kalau Ibu nanti menulis jangan berhenti dulu sampai tulisan selesai, baru dikoreksi. Kalau enggak nanti apalagi mau lebaran ini mau nulis baru sebentar, kue nastarnya belum dibikin, kolaknya belum dibikin, nggak jadi Bu tulisannya. Masih ada pertanyaan berjalan terus, Pak? Iya. Itu tadi, apakah etika penulisan dan penulisan ilmiah populer sama sebagaimana dengan artikel ilmiah? Tidak. Jadi tadi di presentasi sudah disebut bahwa kita hanya punya 4. Ilmiah ada, kalau kita lihat dari struktur ilmiah ya, jurnal, judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, atau saran. Itu ilmiah. Kita tidak. Hanya berapa tadi? 4. Judul, kalimat pembuka, isi, penutup. Selesai. Jadi nggak ada. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Muhsinin, kalau artikel ilmiah populer boleh disadur dari peraturan menteri atau lainnya, dari peraturan lah intinya seperti itulah. Kalau peraturannya sebagai kalimat sebagai unsur penunjang boleh, tapi kalau dia menguasai artikel nggak bisa. Yang nanti karena kalau punya peraturan dengan mau dipopulerkan bagaimana? Nanti malah salah, gitu kan? Tapi sebagai misalnya ada larangan dalam menebang kayu. Seperti telah disebutkan dalam peraturan menteri nomor sekian, boleh gitu. Itu dicantumkan referensinya misalnya peraturan menteri nomor sekian. Tapi kalau itu sumber apa? Itu yang peraturan itu yang akan dipopulerkan, dibahasa populerkan enggak bisa. Karena ada penjelasan pasal demi pasal juga di situ. Iya, ada penjelasan. Jadi kita jangan itu dari prinsipnya kita tidak memasukkan persepsi. Kita harus objektif terhadap isi tulisan, bukan subjektif. Karena kita khawatir seperti itu. Kalau mau sharing website bisa kalian isi waktu. Sharing website yang mana? Sharing ini window website. Itu Bisa coba aja.
Ya, ini contoh dari apa tadi? Ya, ini contoh website P3 Sekti ya. Ya. Teman-teman juga yang hadir di sini kalau mau menulis tapi sifatnya volunteer. Nah, sifatnya volunteer. Dan ini bisa kita punya redaktur ya. Ada Pak Haryono, kemudian ada teman-teman. Jadi kalau mau ngirim tulisan media sosial, ilmiah populer bisa ke untuk di website P3 Sekti, tapi mungkin untuk sementara ini sifatnya volunteer, artinya apa tadi kemarin menurut Pak Coy 2M ya. Makasih Mbak, makasih Mas gitu. Jadi itu yang kita hanya baru sampai situ. Tapi untuk media latihan dan itu nanti akan dikoreksi. Itu yang menguntungkan kita punya tenaga handal di sini untuk mengoreksi tulisan Pak Haryono itu. Jadi itu nanti yang akan meloloskan atau tidak, memenuhi syarat atau tidak tulisan itu dimuat di website kita. Jadi seperti itu. Jadi ada konfirmasi juga nih artikel dari dalam National Geographic apakah tergolong ilmiah populer? Nah, dari Bu Nanda. Bisa dilihat dia kalau misalnya tidak mencantumkan hasil penelitian jatuhnya di populer. Iya, mungkin itu. Itu aja. Karena intinya di situ membedakan antara ilmiah populer dengan populer. Tapi bagus-bagus tulisan National Geographic, terutama gambar-gambarnya. Itu yang perlu kita contoh. Untuk ilmiah populer, bahwa kita perlu didukung oleh aksesoris yang bagus. Gitu. Nah, ini contoh. Saya pernah menemukan di suatu majalah yang sifatnya populer, tapi mungkin karena penuh itu dikeluarkan oleh institusi dan penulisnya itu termasuk seperti copy-paste dari laporan atau dari jurnal ke tulisan, jadi munculnya sama. Apa? Oh, bugisumirat.wordpress.com. Nah, teman-teman kalau yang belum follow IG P3 Sekti, IG saya atau Facebook atau Twitter mohon di follow ya. Nanti kita berteman selanjutnya. wordpress.com. Nah, itu Kompasiana. Nah, itu tuh. Itu yang bawa Bugisumirat, Me and Mine. Me and Mine-nya dulu. Ya, ke bawah aja, ke bawah. Nah, ini kalau di blog saya itu bisa beberapa tulisan ya. Itu bisa ada beberapa tulisan yang pernah saya tulis dan itu bisa dilihat. Nah, ke bawah lagi. Contohnya, nah itu ada misalnya yang kayak baik yang ilmiah populer maupun bukan, itu ada di situ. Kalau yang halaman utamanya coba deh ke Me and Mine-nya klik. Nah, ini contoh halaman utama blog saya. Nah, ini segala macam yang saya mau masukkan. Jadi ini keuntungan buat saya, keuntungan punya blog adalah tangan kita jadi agak luntur lah. Sementara kita ngetik dan seterusnya. Itu sampai kunjungan Ibu Sekbadan juga ada di bawah sebelah kanan bawah itu saya masukkan di situ karena saya pikir ini bagus untuk disampaikan terkait dengan. Nah, ini kalau kita mau lihat jumlah pembaca atau pengunjung blog di bawah lagi. Nah, itu blog saya pengunjungnya tadi berapa tuh? Sekarang udah nambah 30, tadi 60-an kan, sekarang 73. Artinya orang tuh datang terus, baca terus gitu. Nah, ini bisa keuntungan blog juga ini bisa dikaitkan dengan Instagram saya dan juga Twitter saya kan, di bawahnya ada Twitter. Nah, ini Instagram saya terakhir, kemudian Twitter ada nggak? Nggak ada ya? Ada, Twitter sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu punya Twitter, punya Instagram, bisa dielaborasi di blog. Dan blog juga dia munculkan top post. Nah, jadi kalau kita lihat top post artinya tulisan yang paling banyak dikunjungi orang. Sementara kalau di bawahnya lagi itu top post, kalau di bawahnya lagi my recent post. Jadi tulisan terakhir saya adalah ikutilah garis edar. Tetapi yang paling top post bukan ini ternyata, yang ini yang kanan ada Petua Semar, ada Plukmi, ada ternyata Petani Hutan dan seterusnya. Nah, ini resep obat ya sebetulnya. Jadi bisa dilihat. Itu saya mau juga di blog karena saya tidak pernah lupa dengan resep obat ini. Ada lagi pertanyaan Pak Dana? Saya rasa
Sudah daftar habis pustaka, ya? Masih ada, daftar Kak? pustaka itu ada. Daftar pustaka nggak perlu. Karena kita mengambil, kalau kita mengambil jurnal orang, ya mengambil jurnal orang kan dia udah punya daftar pustaka di situ. Kita mengambil dari jurnal itu. Gitu. Jadi itu nggak perlu. Daftar pustaka tidak termasuk ke dalam ilmiah populer. Termasuk juga kalau kita memuat seperti yang contoh tadi yang kupu-kupu, itu nggak perlu. Karena kan kita masukkan linknya. Jadi referensinya misalnya tadi dari Wikipedia kita tulis dan linknya kan biasanya kalau di online kan bisa di apa namanya insert link. Nah itu jadi kita nggak perlu memuat daftar pustaka. Oke, pertanyaan habis. Mungkin saya buka 1 atau 2 yang mau menyampaikan sesuatu dari peserta. Gimana tuh? Ngeliatnya gimana tuh ya? Ada yang mau? Ada yang mau nanya langsung? Nah itu Ibu Sulastri. Ya, silakan Bu. Suaranya belum muncul, Bu. Bahar. Itu yang belakang tuh, catat tuh. Enggak itu, ketika saya sering bikin acara kayak gini lagi. Terima kasih banyak. Makasih. Nah, keluar suaranya. Ya, silakan. Nah, oke. Ya. Oke, Pak Bugi, makasih atas waktunya. Jadi saya terima kasih sekali sudah diundang. Acara ini penting banget. Kecil, Bu, suaranya. Bingung untuk cara mulainya. Saya pengen tulis, cuman saya kadang-kadang bingung untuk mulainya. Dari manakah, apakah kita... Suaranya tidak bisa terdengar. Enggak kecil, Bu. Enggak terdengar, Bu. Buat tanya. Oke, Pak Di. Belum bisa, Bu. Belum bisa terdengar. Oh, nggak pakai handset, Pak? Nah, itu jelas malah. Jelas gitu. Itu, Bu. Handsetnya ternyata. Tulis aja deh. Nggak dapet ini. Kuranglah ilmu seperti ini. Saya itu yang saya bingungkan, kan kita itu ingin mulai, Pak Budi. Saya ingin, misalnya saya ingin sesuatu di kita. Kalau yang populer kan kita sudah bisa tuh. Nah, jadi kalau populer ini saya tahu apakah dari awal saya, misalnya saya punya data, dari data ini dulu, Di sini pun ada ini, Pak. Tadi mau Itu apa sih? Itu Pak Danang nggak ada suaranya, Pak Danang. Iya, saya kurang jelas. ini Mungkin intinya bagaimana memulai kali ya. Apa yang harus disiapkan seperti itu. Saya pas dengarnya pas itu aja tadi. Ya, pokoknya kalau mau memulai itu tadi ikuti langkah yang ada di presentasi itu nanti yang saya sampaikan, yang saya kirimkan PPT-nya. Jadi pokoknya memulai itu jangan ragu, tulis aja dulu. Nggak usah pada saat nulis jangan mikir ini cocok atau enggak, ini sesuai atau enggak, jangan. Gitu. Jadi pokoknya nulis dulu. Kemudian udah jadi, baru lihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau kurang, dilengkapi. Apakah kurang ininya, misalnya referensinya dan sebagainya. Pokoknya yang utama adalah memulainya dulu. Itu yang biasanya kadang-kadang kita berat. Yang tadi kisah secangkir kopi dan itu laptop, ya biasanya kita berhenti mau nulis apa nih nggak tahu. Tulis aja yang ada di kepala ibu dulu, itu saran saya. Siapapun bapak ibu semua tulis. Kesulitan ibu itu juga saya rasakan dulu. Gitu. Pada awal-awal saya juga sulit. Apa sih yang mau saya tulis gitu kan? Apa nih ini nanti membaca ngerti nggak ya? Nah kalau kita berhenti di ragu-ragu terus, maka kita tidak akan jalan. Jadi ternyata saya berpengalaman saya menyatakan bahwa
tulis saja apa yang kita mau, itu aja dulu. Tulis saja apa yang kita mau dulu, tulis saja. Nah nanti kita bisa menyesuaikan, bisa kita koreksi belakangan. Tapi jangan karena bingungnya kita nggak nulis-nulis, jadi si laptop masih tetap bersih, tidak ada kata-kata dan seterusnya, seperti itu. Pak Rahman nanya, Pak Rahman, Pak Bugi masih ngedongeng kah? Masih Pak Rahman. Alhamdulillah. Cuma ini sekarang lagi nggak boleh ngumpul-ngumpul, jadi istirahat dulu. Ada Pak pertanyaan batasan kata Pak? Nggak ada ya batasan kata? Ya kalau itu tergantung media sasaran. Tapi kalau mau coba ambil yang ringan aja 600 sampai 750 kata. Ambil yang 600 lah. Sekitar 1 halaman lebih dikit. Satu halaman lebih dikit. Iya. Lebih dikit. Okay. Ada Baik, Bapak 4 new message tuh bawah Pak. Apa? Mana nggak ada? Ada 4 new message. Sudah. Ada yang mau ada live duluan. Oh iya. Nah, bagaimana? Itu jurnal ilmiah. Ini jurnal ilmiah, Pak. Batasan kata seperti pada. Oh enggak. Dari Pak Bahtera Ardi kalau majalah ilmiah, GPKL. Pak. Ya. Nanti untuk majalah ilmiah yang Sosek punya nanti ada batasannya nanti disampaikan oleh Mas Faisal. Jadi nanti ada memang beda kalau alamat nanti akan ditulis alamat websitenya supaya muncul. Jadi nanti ini akan di alamat ini itu bisa dilihat berapa jumlah kata atau ketentuan penulisan untuk ilmiah. Tapi bukan ilmiah populer ya, kalau ilmiah populer nggak ada. Ilmiah populer mengikuti yang saya sampaikan di presentasi tadi. Tapi kalau untuk ilmiah, ada di sini. Untuk karena beda tulisan ilmiah dengan ilmiah populer beda, dan saya tidak masuk ke yang ilmiah pada pagi ini, siang ini. Ya, ini nanti akan coba linknya disampaikan. Ya. Ya. Nanti akan disampaikan di grup WA. Iya, grup WA. Kali ini WA, akan ya? ditulis sekarang. Sekarang akan dicoba ditulis sekarang. Oh gitu ya. Oke, silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada 2 nih mesin. Oke. Nah, itu Nanti link-link kita sampaikan linknya di chat itu mengenai jurnal ilmiah yang dikelola oleh P3 Sekti pada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sesuai dengan bidang masing-masing sesuai. Silakan, ada 2 jurnal, yaitu jurnal sosial ekonomi dan jurnal kebijakan kehutanan. Bisa kita pakai jurnal. Ya, ada yang menarik tuh di atas, kalau hasil kegiatan lapangan. Jadi gini, kalau hasil kegiatan lapangan akan di-share dalam bentuk tulisan, itu kalau tanpa didukung oleh kegiatan atau tulisan ilmiah, bisa saja, tapi jatuhnya itu tadi, nanti tulisannya akan populer. Gitu. Tapi kalau ternyata menemukan sesuatu dan kemudian didukung oleh naskah-naskah ilmiah, maka itu akan jadi tulisan yang bersifat ilmiah populer. Tapi intinya gini, kalau tanpa referensi, tanpa literatur akan menjadi tulisan sifatnya populer, tapi kalau dengan literatur maka akan menjadi tulisan yang sifatnya ilmiah populer. Untuk mengakui tulisan itu LIPI atau tidak, itu saya punya pengalaman begini. Nanti minta print out itu didukung oleh surat keterangan oleh pengelola website yang menyatakan bahwa tulisan tersebut milik bapak atau ibu yang dimuat, kemudian print outnya dan dari pengelola. Nah, itu yang dilampirkan untuk penilaian fungsional. Itu yang pernah saya lakukan dan dinilai. Kalau untuk website di lingkungan lain saya kurang tahu ya, tapi kalau P3 Sekti membuka diri sih. Nggak tahu kalau BLI dia menerima dari luar nggak? Nggak ya, nggak, kurang tahu. Ya, kalau P3 Sekti cuma sekarang belum pernah, kita belum mencoba menerima, tapi kalau ada yang berminat, mangga dicoba. Ini pertanyaan masih banyak terus. Ini ada bagaimana potensi sanggahan yang muncul, Pak? Ada tulisan ilmiah populer, ada sanggahan, kemudian juga bagaimana penulisan ilmiah yang sifatnya membahas tulisan ilmiah orang lain. Ini kayak sanggahan sebenarnya juga ya? Iya, Bu Niken, apakah ada potensi sanggahan? Kalau tulisan, Ibu nanyanya tulisan populer atau ilmiah populer? Kalau populer mungkin saja, karena biasanya dia tidak menggunakan referensi. Tetapi kalau
referensi, kalau ada referensinya, maka karena kita mengutip apa yang ada di referensi itu, maka tanggung jawab keilmiahan dalam tanda petik itu ada di penulis asal. Artinya ada di penulis artikel ilmiah tersebut. Tetapi kalau tidak apa-apa yang kita sepanjang itu lengkap referensinya biasanya tidak ada. Karena justru seharusnya yang punya artikel berterima kasih kepada penulis ilmiah populer karena ilmiahnya dipopulerkan. Itu betul ada pertanyaan tuh Mas Faisal. Udah bukan di bawahnya. Udah itu udah di. Iya, tulisan yang sifatnya membahas tulisan ilmiah populer orang lain. Jadi model kayak tanggapan, sanggahan juga sebenarnya. Nggak ada. Saya belum pernah menemukan kasus itu dan saya belum pernah, ya, nggak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada satu lagi dari Pak Pati. Kalau sepanjang tulisan itu, kalau misalnya hasil penelitian, menurut saya baiknya dijurnalkan dulu. Kalau menurut saya ya, kalau ada datanya, kemudian ada sumber referensi pendukungnya, sebaiknya menurut saya dijurnalkan dulu. Nanti kalau sudah dimuat di jurnal, tulisan di jurnal itu baru dialihkan ke ilmiah populer. Itu saran saya seperti itu. Jangan, karena nanti kalau untuk penilaian LIPI biasanya takutnya jadi masuk duplikasi atau plagiat jadinya, walaupun tulisan sendiri gitu. Baiknya karena untuk ilmiah agak lebih ketat peraturan LIPI-nya. Jadi untuk LIPI di baiknya kalau saya itu hasil penelitian dijurnalkan dulu, baru setelah terbit jurnalnya baru di ilmiah populerkan. Mungkin itu Pak. Saya pikir nanti. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah 12 kurang 15 menit. Ya. Mohon maaf ini lebih lambat 15 menit dari yang kita jadwalkan karena pertanyaan juga cukup banyak. Terima kasih ini antusiasme Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Saya penutup dulu Pak Dana sebentar. Oh, nggih, silakan. Ya, saya sama pribadi mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, Pak Kapus, Pak Moderator, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di Bisonamu ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita masih punya waktu 3 hari untuk berkomunikasi di WA Group. Setelah itu terdelete dengan otomatis. Ya, makasih dari saya. Demikian. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada usulan yang sangat menarik dari peserta, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kalau pada bikin tulisan nanti salah satu dibahas? Nah, kita pikirkan nanti tim panitia. Tim panitia. Mungkin dari diskusi di grup WA bisa kita matangkan lagi lah. Apakah ada kemungkinan seperti itu, nanti tim silakan akan kita godok lebih lanjut. Bagus sih kalau misalnya ada satu tulisan yang kita bahas bersama seperti itu, jadi sangat menarik. Kalau memang seperti itu, yang bisa seperti itu. Dan waktu masih bisa 3 hari sebelum dilaporkan ke Pak RT. Jadi grup WA kita masih ada 3 hari untuk berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan silakan, mungkin ada diskusi lagi termasuk belum sudah ada minta grup WA-nya diperpanjang saja. Harus izin Pak Lurah berarti. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu jadi intinya kita coba 3 hari ini kita manfaatkan, kita diskusi bersama, kita coba bersamalah intinya seperti disampaikan Pak Buki tadi, karena pulpen pertama itu mungkin ketikan pertama itu yang agak berat mungkin ketikan selanjutnya agak ringan, jarinya lebih luas lah. Kalau ketikan awal-awal mungkin jarinya gampang kram dan seterusnya, nanti setelah itu akan menjadi lebih ringan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami dari P3 Sekpi jangan lupa, mohon tadi sudah di-share linknya P3 Sekpi, kami juga punya link Facebook, Twitter, kemudian YouTube, Instagram juga. Nah, itu merupakan salah satu sarana kami juga untuk menyebarluaskan hasil iptek kami. Silakan Bapak Ibu sekalian coba dibuka, mungkin silakan di-follow dan seterusnya, membantu kami dalam menyebarluaskan hasil iptek yang telah kami peroleh selama ini. Atau mungkin
Pak Kapus barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir Ya, barangkali. sebelum itu saya Ya. sampaikan ke Pak Kapus dulu. Oh, Pak iya. Kapus masih monitor Masih. laptop. Monggo Pak Kapus, kami sudah berdiskusi cukup panjang tadi, juga ada pertanyaan juga cukup panjang. Monggo silakan Pak Kapus untuk Saya mau bikin video lagi nih kok. Gambar masih muncul ini. Bentar. Saya rubah dulu nih. Oke. Mas Bugi, apa dari ruangan Pak Bugi aja ya? Sebentar. fotonya bagus Pak. Ya. Fotonya bagus. Ya. Fotonya bagus Pak. Ya, ini foto di Norway ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Pak Bugi, terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari kerja teman-teman nanti bisa di-share, kita bisa lihat ya bagaimana apakah sudah oke atau belum sesuai dengan kaidah-kaidah atau belum, itu mungkin langkah selanjutnya gitu Pak Bugi. Dan terima kasih kepada Pak Bugi, Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kemudian kami akhiri pertemuan ini tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti berbuka pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kapus, Bapak Ibu semua. Demikian acara ngezumburit, bukan ngabuburit tapi ngezumburit. Bisa namu. Oh, sonamu dalam ngezumburit. Bisa namu, bincang santai online, nambah ilmu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan mungkin kita rancang lagi pertemuan depan panitia, mohon dibahas nanti hasil grup WA-nya. Insya Allah nanti ada tindak lanjut lebih konkret. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, gue udah foto belum? Aku udah foto belum? Foto belum? Foto di situ deh. Foto dong. Foto ini. Enggak di sini. Langsung loh. Gitu. Sertifikat bikinkan aja nanti bikin pakai itu. Mau bikin sertifikat. Oh iya. Kalau ada yang perlu sertifikat nanti dikomunikasikan di grup WA Bapak Ibu sekalian. Hah? Ya sertifikatnya perlu Pak. Oke, coba kita upayakan di grup nanti kita